Masya Allah, semangatnya nular ke saya ibu-ibu ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Wow, Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali ya pemirsa. Dimanapun Anda berada, ada yang di kantor, mungkin ada yang di rumah, atau mungkin lagi di jalan, saat ini sedang menyaksikan tayangan kami. Tentunya di program kita, di mana lagi kalau bukan di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Oke, masih tetap semangat Ibu? Semangat, Alhamdulillah. Dan tentunya bersama dengan saya, Latifah Nur Muslimah. Kali ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat lekat dengan kehidupan kita. Tapi saya nggak sendirian loh, boleh saya balik dulu Ibu ya? Nah, ini sudah hadir di tengah-tengah kita, narasumber kita yang harus kita sapa. Karena sudah hadir adalah Ustadz Jazir ASP. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dengar-dengar baru dari luar kota, dari Pangkal Pinang nih, besok juga mau cus lagi nih Ustadz ya? Iya, kebetulan ada acara keliling ini. Alhamdulillah. Nah, ini pasti sudah pada kenal ya Bu Ibu ya. Ustadz Jazir SP ini, beliau adalah Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarian. Beliau juga sebagai Presiden Direktur BK Paksi, yakni Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakinah Indonesia. Dan satu lagi, beliau adalah Dewan Pembina Bakomubin Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti itu. Nah, tema yang akan kita bahas nih pemirsa, kalau tadi saya bilang ini lekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah mengenai seni dan budaya sebagai media dakwah. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, karena sudah ada ibu-ibu cantik dan soleha di sini, boleh saya sapa dulu dari Majelis Taklim mana Ibu? Kami dari Majelis Taklim Asyarifah Sindulani Sleman Yogyakarta. Masya Allah, ini komplit semuanya, udah disetrika, udah cantik, tambah senyum makin cantik ya. Nah gitu dong, ketawa ya Bu ya. Yang sisi sini nih, pasti pengen disapa juga ya kan? Dari Majelis Taklim mana Ibu-Ibu? Kami dari Majelis Taklim Khairun Nisa Ulul dari Catur Tunggal Sleman Yogyakarta. Alhamdulillah Bu, nanti kalau ada seragamnya lebih satu saya pinjem ya Bu ya. Oke, Bu saya mau tanya dulu, siapa yang suka dengerin lagu? Biasanya sambil masak, sambil di jalan, nganterin anak sekolah, siapa yang suka dengerin lagu? Oh, saya. Siapa yang suka dengerin musik gambus? Wah, saya nggak ngebahas ini ya, nggak ngebahas grup musiknya, karena kan ada yang tenar gitu ya. Siapa yang suka sambil bersolawat dengan lagu-lagunya kayak Den Asalam, ya Jamalu, ada yang ngangkat tangan. Siapa lagi? Ada ini juga, ya? Oke, siap. Ada lagi apa sih? Ya Habibal Kolbi gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, ntar kalau ngomongin grup musiknya jadinya kibah. Tapi saya mau menilik nih, jadi kan memang itu ada grup musik yang membawakan lagu-lagu yang akhirnya lekat banget dengan kehidupan kita. Jadi asik ya sambil berdendang, kita bersolawat, insya Allah dapat pahala juga. Setuju ibu-ibu ya? Setuju. Nah benar nggak sih Ustadz, ini kok ternyata dengan adanya lagu-lagu itu tuh malah justru bisa lebih diterima gitu Islam di mata masyarakat, di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesannya Islam itu memang indah sekali seperti itu. Kenapa akhirnya kemudian seni dan budaya tuh malah bisa jadi media yang paling efektif ternyata nih Ustadz? Silakan. Ya, Rasulullah sendiri pernah bersabda, Allahul Jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan sangat menyukai keindahan. Jadi naluri makhluk Allah itu mencintai yang indah-indah. Ya. Jadi oleh karena itu di dalam menyampaikan pesan-pesan Islam itu bisa memanfaatkan segala bentuk media yang berupa seni ya di dalam memberikan pesan-pesan keislaman, dan itu biasanya lebih melekat ya, lebih melekat daripada disampaikan secara oratif ya. Betul. Gitu. Jadi memang sebenarnya kalau saat ini mengikuti trennya, tapi kalau yang saya tahu juga sebenarnya udah dari zaman dulu, bahkan di zamannya Wali Songo, itu juga pada saat menyebarkan keislaman di bumi Indonesia tercinta, itu juga menggunakan wadah-wadah seni dan budaya gitu ya. Jadi nggak cuma hanya lewat ceramah, orasi, mungkin khotib gitu kan, sebagai khotib juga kayaknya agak bosan ya ibu-ibu ya. Jadi butuh yang lain gitu. Gimana tuh Ustadz? Memang ternyata dibolehkan ya? Apakah dengan ada konteks-konteks tertentu begitu? Sejak di zaman Nabi sendiri,
Ya, kita tahu ketika Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Yathrib, Ya. itu pun pertama kali masuk kota Yathrib sudah disambut dengan seni musik, ya, yaitu rebana dengan, ya saya kira kita tahu ya nasyidnya, ya. Tola'al badru alaina. Ya, itu kan sambutan yang sangat menyentuh hati ya. Rasulullah diibaratkan tola'al badru alaina, telah terbit ya. Badr bulan purnama di antara dua bukit. Ya, itu para sahabat-sahabat yang sudah berbaiat kepada Nabi dan sudah memeluk Islam, mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi, kecintaannya itu diekspresikan dengan menyambut, ya, dengan iringan yang indah dari kaum Ansor di Madinah, waktu itu masih disebut sebagai Yathrib, ya, jadi dengan syair-syair yang merdu, iringan genderang, ya, musik yang ada pada waktu itu, menunjukkan ekspresi kecintaannya kepada Nabi, menyambut ya pembawa syariat kebenaran ini. Ya. Nah, itu di masa Rasulullah. Demikian juga ketika Rasulullah membangkitkan semangat mempertahankan kota Madinah dari serangan sekutu-sekutu Arab yang akan menghancurkan Madinah. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabatnya sedang berada dalam cengkaman ketakutan, Rasulullah kemudian memecah batu yang sangat besar dengan kapak beliau, kemudian keluar asap merah. Rasulullah mengatakan, istana Kisra Persia atau istana merah akan jatuh di kaki kalian. Dipukul lagi keluar asap putih, Rasulullah mengatakan, Konstantinopel akan jatuh di kaki kalian. Maka para sahabat serentak juga menyambut dengan sebuah nasyid yang sangat menggugah semangat juang. Nahnul ladzina baya'u Muhammadan alal jihadi ma baqaina abadan, ya. Jadi kami telah berbaiat kepada Muhammad, ya. Masya Allah. Untuk membela sepanjang hayat kami di kandung badan. Nah, itu kemudian kalau di Indonesia kemudian tahun 66, 67 sampai 70-an ketika menghadapi komunisme, radio-radio yang ada di Indonesia ini dipelopori oleh Angkatan Darat, ya. Waktu itu Angkatan Darat memiliki radio propaganda, diberi nama PTDI, Pendidikan Tinggi Dakwah Islam, itu ada di Medari, ada di Kota Gede, kemudian ada Yasika K2. Itu kalau pagi lagu yang muncul di Madinah tadi diterjemahkan oleh Buya Hamka sebagai pembuka siaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Kalam suci menyentuh kalbu pejuang, maju serentak membela kebenaran, hidup agama bangsa dan keadilan, panggilan jihad hidupkan. Itu dulu malah Pusro Angkatan Darat yang memproduksi itu. Iya. Ya. Jadi lagu itu sudah sangat melekat. Begitu juga ketika Raden Patah mendirikan Demak sebagai pembuka Islam di tanah Jawa, ya, seiring dengan mulai pudarnya kerajaan Majapahit, maka kondisi itu juga diekspresikan dengan lagu Leri-ler, leri-ler, tandur rewo sumiler, tak ijo royo-royo, tak sengguh pengantenanya. Jadi lagu itu tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Betul. Ya. Bahkan ibu-ibu ini berjilbab ini tidak lepas. Tahun 81 itu ada seorang putri remaja, mahasiswa ITB yang cantik, modis, IP-nya 4, Wah, siapa mulai itu? berjilbab, ya. Nah, maka muncullah ini diabadikan dalam lagu, ya. Ya. Aisyah adinda kita. Ya, gitu ya. Itu. Calon insinyur dan bintang di kampus.
Bulan Muharram 1401 mulai berjilbab, menutup rambutnya, busana muslimah amat pantasnya. Gitu. Jadi itu menjadi monumen peradaban baru berbusana di Indonesia, yaitu jilbab. Baik, Ya, seperti itu ya gitu. Ustadz ya, monumen peradaban baru berjilbab di Indonesia, bahkan itu dimulai dengan adanya sebuah lagu juga seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi, kita masih punya 2 segmen Ibu-Ibu dan juga Ustadz Jazir. Jangan kemana-mana, tetaplah di program kita di mana lagi kalau bukan di Tablik Islami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi benar-benar membuat merinding begitu ya mendengarkan. Tadi ada dibacakan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Semoga bagi yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan sebanyak-banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Dan terkait dengan yang sudah dibacakan tadi nih Ustadz, ini kan ada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Apa sebenarnya pesan penting yang ingin disampaikan melalui surat itu? Ya, sebenarnya kepada bangsa Indonesia saya ajak mengingat ini. Ayat 13 surat Al-Hujurat ini pernah dibaca oleh Presiden Soekarno di sidang Majelis Umum PBB tahun 1963 ya. Yang mengingatkan tentang nilai-nilai kedamaian dan kemanusiaan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ayat ini menekankan bahwa seluruh manusia itu saudara. Ya. Berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi tidak boleh ada diskriminasi di dunia ini. Tidak boleh ada kelas negara barat, negara timur, ya. Ini negara-negara yang tertinggal, negara yang maju. Sebenarnya itu sebuah ungkapan diskriminatif yang tidak boleh ada. Maka itu diangkat oleh Bung Karno dalam sidang umum di PBB. Pada saat itu terjadi pembelahan karena negara-negara barat bergabung dalam persekutuan pertahanan yang kita kenal dengan NATO, kemudian dunia timur dipelopori oleh Soviet dengan Pakta Warsawa. Ya, jadi negara ini dibagi dua, NATO atau Pakta Warsawa. Maka Indonesia akan menjadi kelompok yang menyatukan yang disebut non-blok. Non-blok, Politik ya, betul. kita bebas aktif. Ya. Maka ayat ini menjadi dasar. Ya. Itu. Jadi jangan manusia itu jangan dikelompokkan. Kita ini bersaudara. Kita berbeda, dibedakan oleh Allah lita'arafu untuk saling kenal mengenal potensi masing-masing dan kemudian membangun sinergi untuk kesejahteraan dunia itu.
Baik, dan sepertinya ini kalau saya membaca raut wajah ibu-ibu sudah pada penasaran dan ingin bertanya juga mumpung ada kesempatannya ya. Yang mana dulu nih ya, yang sini apa yang situ ya? Yang paling dekat saya dulu deh, boleh deh. Dari Majelis Taklim Asyarifah. Oke, Sinduadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oh, sudah siap nih. Boleh sebutkan nama dan juga asalnya dari mana? Keywordnya jangan lupa, Bu. Preso Pak Ustadz, saya Ibu Rini dari Majelis Taklim Asyarifah Sinduhati. Bagaimana cara menyikapi budaya yang telah ada, tradisi yang sudah ada untuk bisa dijadikan media dakwah? Baik, sudah cukup? Sudah cukup. Oke, baik. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab nih, Pak Ya, Ustadz. memang metode dakwah yang dipilih di Indonesia ini oleh para wali dulu alkulturasi budaya. Jadi budaya yang sudah ada itu diberi muatan-muatan keislaman. Ya, misalnya pada waktu itu sedang berkembang tradisi wayang. Ya, wayang itu kan animasi pertama di dunia itu. Dengan lakon Mahabharata dan Ramayana yang ditulis Empu Walmiki dari India, tentu banyak sekali edaran atau ajaran-ajaran di dalam wayang itu karena bukan bersumber dari Islam yang tidak selaras dan tidak sesuai. Maka digubahlah kisah-kisah wayang itu dengan kisah-kisah yang sesuai dengan ajaran Islam, ya. Sehingga nama-nama tokoh itu kemudian diberi nama yang lain yang mencerminkan tentang keislaman. Iya. Jadi misalnya Arjuna, di sini diberi nama Janaka, ya, itu, ya. Dan lain sebagainya itu nanti kalau kita kupas panjang, tetapi alkulturasi budaya karena orang seneng nonton, Iya. ya. Pada waktu itu belum ada wayang dalam bentuk wayang kulit, yang ada pada waktu itu adalah wayang golek, jadi bentuknya ya seperti manusia, seperti boneka. Pada waktu itu Islam ya diyakini melarang pembuatan patung atau berhala. Maka kemudian dirubahlah dari wayang golek yang berbentuk patung itu dalam bentuk wayang kulit yang tidak menyerupai lagi dengan manusia. Yang digambarkan di situ bukan wajah orang, tetapi adalah karakter dari tiap manusia. Oh ya, Ya. karakter. Jadi yang wayang itu digambarkan karakteristiknya, bukan digambarkan tampan dari sisi hidungnya, matanya, tidak. Tetapi digambarkan, ini kalau satria-satria yang baik, mesti gambar wayangnya itu menunduk ya, tawadhu, wajahnya catnya abu-abu ya. Sedangkan kalau penjahat-penjahat, raja-raja jahat itu dangak kemudian wajahnya merah ya. Sombong kesannya Dan ya, lain Mas, sebagainya. ya. Itu adalah seni ya yang sebetulnya merupakan penyempurnaan. Kalau sebelumnya kan mereka ini kan ya suka sekali mendengarkan orang-orang datang bercerita. Jadi kalau pada waktu itu awalnya bentuknya adalah cerita, membaca cerita dari Mahabharata, Ramayana. Kemudian lebih menarik lagi ditambah dengan animasi dan orkestra musiknya. Maka ada gamelannya, ada sindennya, ya. Dan bentuk wayangnya tidak bertentangan dengan syariat yang ditentukan. Baik, semoga sudah terjawab Ibu ya. Nah, sekarang gantian nih. Ada yang ingin bertanya Ibu dari sisi sebelah kiri saya? Oh, silahkan. Sebutkan nama dari majelis taklim mana dan jangan lupa keywordnya ya Bu. Bagaimana tanggapan sekelompok orang yang masih menganggap musik itu haram? Bagus, bagus. Baik. Karena kemudian para seniman dan musisi itu bisa mengontrol, jangan sampai musiknya melampaui melanggar syariat. Jadi ada orang yang membolehkan, kalau hanya dibolehkan saja, nanti bisa lepas kontrol. Iya. Tapi ketika ada kelompok yang melarang, maka yang mau melaksanakan itu kemudian
bisa membatasi diri. Itu biasa di dunia itu ada controlling supaya tetap berjalan di tengah ya. Karena yang di tengah ini yang paling bagus ya. Netral. Khairul umuri ausatuha. Sebaik-baik urusan itu yang di tengah. Jadi itu. Jadi musik itu apa yang diharamkan? Apakah suara? Apakah syair? Apakah instrumen? Coba, kalau musik haram, yang diharamkan apa? Misalnya gitar, apakah baja yang jadi senar itu haram? Ya. Kalau piano, apakah besi-besi yang ditutup, dipukul itu yang haram? Kan tidak. Iya. Tidak ada unsur haram. Kemudian kalau syair, apakah syair itu haram? Kan tidak juga. Yang diharamkan itu ekses yang mungkin timbul karena orang kemudian mendengarkan musik terbuai lalai dan kemudian lupa kepada Allah. Oh, Tetapi baik. kalau musik dan syair itu membuat dia lebih ingat kepada Allah, membuat tentram, nah itu tentu sangat baik ya. Satu contoh kalau Seperti apa contohnya, ditahan dulu Ustaz ya. Ya. Kita simpan untuk segmen berikutnya. Biar penasaran ya ibu-ibu ya. Iya, udah ngangguk-ngangguk pokoknya deh. Oke, tetap bersama dengan kami pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di program kita di Tabligh Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Oke, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami tentunya di program acara Tabligh Islami. Nah, ini Ustadz, ini masih membahas mengenai seni dan budaya sebagai media dakwah. Tadi sempat terputus Ustadz. Ini jadi ada contoh-contoh yang sepertinya Ustadz juga ingin sampaikan begitu ya. Tadi kan terakhir masih menyambung dengan pertanyaan, oh ini bagaimana kemudian menanggapi ada kelompok yang pro dan kontra terhadap haram atau halalnya nih, lagu, musik, dan sebagainya macamnya. Seperti apa contohnya tadi Ustadz? ya kalau orang yang tidak berbahasa Arab ya dia saja senang dengar lagu-lagu yang bersumber dari sholawat. Apalagi kalau dia bisa mengekspresikan dalam bahasanya sendiri. Jadi misalnya seperti Bimbo mengungkapkan cintanya kepada Rasul ya. Rindu kami padamu ya Rasul. Rindu yang tiada terberi. Wah, sampai saya hafal juga masih. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Iya. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya purnama. Nah, atau lain sebagainya. Tapi itu sebuah ekspresi yang menanamkan cinta kepada Rasul. Baik, karena waktu kita sangat terbatas ya Ustadz ya. Jadi boleh diberikan sekali lagi kesimpulan atau mungkin apa yang sekiranya perlu digarisbawahi terkait tema kita Ustadz, seni dan budaya sebagai media dakwah. Monggo Ustadz. Ya, manusia sebagai makhluk budaya dan makhluk yang secara naluri sangat berkesenian. Ya, satu contoh aja. Orang tempat tinggalnya manusia tidak ada yang sama karena muncul seni arsitektur. Orang masak juga tidak ada yang sama, ya seni kuliner, ya menyajikannya aja berbeda, ya itu bumbunya berbeda. Tidak bisa orang hidup tanpa seni dan budaya. Hanya orang-orang yang mati saja yang tidak membutuhkan seni dan budaya itu. Yang penting jangan sampai budaya dan seni melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur budaya dan seni menjadi media kita mendekatkan diri kepada Allah. Memang tugas kita adalah yang penting kita juga ikut turut berdakwah dengan skill atau mungkin kemampuan kita yang dimiliki, kita maksimalkan. Tetap kita sampaikan walaupun hanya satu ayat begitu katanya Ustadz ya. Amin, amin. Dan semoga pembahasan kita di hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim Asyarifah dan juga Khairunisa. Terima kasih juga Ustadz Jazir SP telah bersedia hadir di episode hari ini. Jangan lupa saksikan Tabligh Islami tentunya hanya di TVRI Jogja, memang istimewa. Tetap bersama dengan kita di mana di Tabligh Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.